Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hartono dan Bapak Mas Rukan. Kali ini saya akan memaparkan rangkuman dari mata kuliah studi dinamik, yaitu yang berjudul menerapkan penilaian dinamis pada anak usia sekolah. Penilaian di sekolah atau dalam kaitannya dengan kurikulum harus diintegrasikan dengan informasi dari berbagai sumber. Salah satu kontribusi dari penilaian dinamis dalam setting pendidikan adalah penyediaan informasi yang mengoptimalkan kesesuaian antara siswa dan tugas. Asesmen dinamis dipandang sebagai sumber informasi yang memfasilitasi pengaturan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Asesmen dinamis juga menjadi alat yang menangani informasi tentang respons siswa terhadap intervensi. Ada 3 prosedur yang sesuai untuk diterapkan pada siswa pada tahun pertama, yaitu yang pertama model generik, yang kedua adalah prosedur yang dirancang untuk menyaring siswa, yang ketiga adalah prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi siswa yang berbakat. Penilaian dinamis berbasis kurikulum. Penilaian dinamis berbasis kurikulum atau CPDA adalah pendekatan umum yang dapat menggabungkan hampir semua konten spesifik atau yang terkait dengan domain apapun. CPDA dimulai dengan pemilihan konten kurikulum yang relevan dan konstruksi CPDA yang sesuai untuk digunakan sebagai prioritas dan post-test. Berikut ada langkah-langkah dalam melaksanakan CPDA, yaitu yang pertama menentukan konten dan proses penilaian, yang kedua melakukan analisis proses, yang ketiga adalah melakukan analisis proses peserta didik berdasarkan apa yang telah diketahui. Itu meliputi cara observasi, wawancara, review file, dan administrasi prosedur lainnya. Yang berikutnya adalah intervensi desain, dan yang terakhir adalah mengolah CPDA, format pretest, intervene, retest. Inti dari pendekatan CPDA yaitu melakukan analisis proses tugas pelajar. Sebelum melakukan analisis ini, peserta didik harus selalu menentukan basis pengetahuan peserta didik mengenai konten, karena kesenjangan antara apa yang diketahui peserta didik dan apa yang diharapkan. Ada 2 aspek dalam proses perhatian, yaitu fokus dan selektif. Proses perhatian berkaitan dengan kemampuan pelajar untuk mengatur diri sendiri. Secara umum ada 3 jenis perhatian yang dapat dijelaskan, yaitu perhatian selektif, perhatian terbagi, dan perhatian berkelanjutan. Persepsi adalah proses aktif yang mencakup pencarian elemen informasi terpenting. Persepsi merupakan dasar kerja untuk kognisi. Menurut Clavel, memori adalah penyimpanan semua produk dan pencapaian perkembangan kognitif seseorang hingga saat ini. Ada 3 jenis memori, yaitu memori jangka pendek, jangka panjang, dan memori bekerja. Bahasa. Dimensi dasar bahasa adalah isi, bentuk, dan fungsi. Lohem mendefinisikan bahasa sebagai integrasi dari beberapa intervensi untuk mengatur tindakan, baik yang dengan objek maupun dengan orang. Ruang kelas adalah lingkup yang sangat verbal dan sangat menuntut kompetensi bahasa. Penilaian tidak fonetik yang baik sangat penting dalam domain bahasa. Masalah kecepatan pemrosesan dan pengambilan perlu diperhatikan karena kecepatan presentasi adalah sesuatu yang dapat disesuaikan. Intervensi lainnya yang mudah dilakukan selama asesmen dinamis adalah model self-talk selama pemecahan masalah. Penalaran lebih mengacu pada pengembangan fungsi mental yang lebih tinggi atau pemikiran analitik. Intervensi mengenai penalaran sangat bergantung pada kombinasi pertanyaan dan pemodelan. Metakognisi atau perencanaan. Perencanaan adalah aspek kognitif serta eksekutif dari pemrosesan mental. Proses ini melibatkan langkah-langkah pengenalan Nohari. Yang pertama itu fungsi metakognitif, dan potensi lainnya adalah fleksibilitas. Rubrik penilaian untuk pra dan pasca tes harus sesuai dengan konten tertentu. Hasil CPDA meskipun tidak diatur dapat diukur dengan cara yang sama seperti hasil CBA. Pendekatan CPDA memiliki keunggulan fleksibilitas dan kemampuan generalisasi. CPDA memiliki kelemahan karena membutuhkan waktu, pengeluaran, dan kecerdikan. Sistem penilaian kognisi. Prosedur penilaian dinamis.
CAS dirancang untuk administrasi keperorangan dan melakukan prosedur normatif yang terstandarisasi. Notifikasi diperlukan agar CAS dapat digunakan untuk administrasi bagi kelompok anak-anak usia dan untuk mengembangkan intervensi untuk mengubahnya menjadi pendekatan penilaian yang dinamis. Ada subtes tertentu yang melibatkan tugas-tugas berikut, yaitu yang pertama, pertemuan reseptif, verbal simultan, dan kode yang direncanakan, serta watch recall atau bertutur. Tiap sesi membutuhkan waktu sekitar 1 jam tergantung pada keadaan yang di kelas. Sesi pertama dan kedua semua protes. Sesi ketiga intervensi perhatian reseptif dan post-test. Sesi keempat adalah intervensi verbal dan post-test secara bersamaan. Sesi kelima intervensi word series dan post-test. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang tidak boleh keluar dari mulutnya penilai dalam meninjau pretest. Itu apa yang perlu kita lakukan di sini, apa tugasnya, apa yang perlu kita lakukan untuk mengetahui agar kita bisa melakukan ini, proses apa yang terjadi, mengapa proses ini penting, strategi apa yang Anda gunakan, kapan dan bagaimana kita menekan proses ini. Berikut ini adalah intervensi khusus untuk setiap proses. Itu kita melibatkan puisi yang sesuai dengan usia. Puisi dibacakan 3 kali, penilai berdiskusi dengan mereka, bagaimana mereka dapat mengantar perhatian mereka, penilai kemudian membagikan lembar dari kerja pembatalan lainnya. Siswa yang tidak didorong untuk mencoba strategi dan menemukan strategi yang sesuai untuk mereka. Setelah melengkapi lembar kerja, siswa dituntut melakukan diskusi. Ini adalah proses simultannya. Ini adalah proses berurutannya. Intervensi melibatkan tepukan suku kata dari nama siswa dari kelas. Penilai membahas pentingnya keteraturan dan pengaruh keteraturan terhadap akurasi. Peneliti harus berbicara tentang bagaimana hal tersebut berlaku untuk membaca, mengeja, dan matematika. Peneliti membahas strategi untuk membantu ingatan. Siswa diminta untuk berpasangan dan berlatih mengingat rangkaian kata. Perencanaan. Dalam proses tugas perencanaan, halaman perlu dibuat dengan tujuan untuk meneliti. Halaman harus memiliki gambar hewan kecil di bagian alas dengan kode angka. Gambar hewan-hewan dengan ruang kosong yang ditempatkan di bawah kertas. Para siswa diberikan sebuah pilihan di halaman ini untuk kemudian mendiskusikan. Jasper dan Liz menyelidiki validitas CAS maupun GDAP dengan populasi yang sama dengan Liz. Ada 4 tes ulang CAS diberikan kepada disertasi untuk menilai reliabilitas dan proses perbandingan perlakuan dan kelompok kontrol tidak ada perbedaan untuk perhatian. Dalam kasus perencanaan, pretest untuk kelompok dilakukan secara signifikan lebih rendah daripada kelompok kontrol. Untuk kelompok kontrol baru yang terdiri dari 22 siswa, hasil pretest CAS atau GDAP mereka dibandingkan dengan IQ. Mengidentifikasi masalah minoritas berbibit dengan penilaian dinamis. Penilaian dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang menyangkut penentuan kelayakan siswa dari latar belakang. Kemudian Makorin dengan bantuan Gamasion pasca mengatur prosedur penyaringan. Para siswa kemudian diminta untuk menyelesaikan sendiri sisa item yang mereka lewatkan tanpa intervensi lebih lanjut. Identifikasi sebagai model berbakat. Siswa harus memperoleh skor dalam kisaran 3% teratas di ukuran bukan dalam satu ukuran. Para guru menyediakan kits untuk semua anak di kelas mereka menggunakan 21, 27 atau lebih tinggi. Intervensi ditambahkan ke NNAT untuk membuat ukuran penilaian dinamis untuk mendampingi untuk administrasi individu kepada peserta dalam kaitan ini. Penggunaan skala peringkat pengalaman pembelajaran yang dimediasi oleh konsultasi guru.
Skala peringkat pengalaman belajar yang dimediasi dan dirancang oleh Gliwice untuk mengevaluasi perbandingan mediasi dari mediator utama seperti orang tua dan guru. Meskipun skala tersebut digunakan untuk tujuan penelitian dan alat diagnostik, nyatanya skala ini juga dapat digunakan untuk konsultasi instruksional. Pada skala ini, konsultan bertugas sebagai pengamat dan penilai. Guru menilai tingkat penguasaan anak di akhir setiap sesi, dan dua penilai independen mengamati interaksi guru di akhir proyek. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.